Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang persamaan umum lingkaran. Nah, di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan persamaan baku dari sebuah lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan A, B. Nah, sekarang kita ke persamaan umum lingkaran. Nah, materi ini ada di Matematika Peminatan kelas 11 program MIPA. Persamaan umum lingkaran. Jadi, bentuk baku lingkaran itu awalnya adalah X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah bentuk baku dari lingkaran yang pusatnya di A, B. Ya. Nah, jika kita jabarkan, bentuknya adalah X dikurangi A dikali X dikurangi A ditambah Y dikurangi B kali Y dikurangi B sama dengan R kuadrat. Maka, untuk X dikurangi A kali X kurangi A, itu hasilnya adalah X kuadrat dikurangi 2AX ditambah A kuadrat ditambah dengan Y dikurangi B kali Y dikurangi B, itu hasilnya adalah Y kuadrat dikurangi 2BY ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita kumpulkan yang X kuadrat, Y kuadratnya ya. Nah, di sini bentuknya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat, ya, itu yang pangkat 2 semua, kita simpan di depan, ditambah dengan negatif 2AX, nah itu variabel X dan Y-nya saya keluarkan ya, jadi negatif 2AX ditambah negatif 2BY ditambah dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, R kuadrat itu yang bagian baris ketiga sama dengan R kuadrat ya. Jadi, kita pindahkan jadi A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan 0. Nah, misalkan, nah ini kita pakai permisalan. A-nya itu adalah negatif 2A. Ya. Maka, untuk mencari A kecil itu sama dengan negatif 1/2 kali dengan A. Ya, ini dibalik ya. Berarti kalau A besar itu sama dengan negatif 2A. Kalau A kecil itu sama dengan negatif 1/2A. Begitu juga yang B. B itu adalah negatif 2B, ya. B-nya B kecil. Maka B kecil sama dengan negatif 1/2B. Nah, untuk yang C, kita anggapnya itu adalah min 2AX, berarti A-nya A besar, min 2BY itu B besar. Nah, ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat itu adalah C. Kita permisalannya seperti itu. Ya. Nah, maka R kuadrat, ini jari-jarinya sama dengan A kuadrat ditambah W kuadrat dikurangi C. Ya. Nah, maka R kuadrat sama dengan tadi A kecil, itu adalah sama dengan negatif 1/2 A besar. Ya. Ditambah B kecil, itu sama dengan negatif 1/2 B besar. Dikuadratkan, dikurangi C. Maka, R sama dengan, nah, negatif 1/2 dikuadratkan hasilnya adalah 1/4 A kuadrat. Ya, ini jadi dalam bentuk akar ya. Ditambah negatif 1/2 pangkat 2 itu jadinya 1/4 B kuadrat dikurangi C. Nah, itu untuk jari-jari. Maka diperoleh persamaan umum lingkaran ya. Jadinya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX. Ingat, A besar itu dapatnya dari negatif 2A. Ditambah BY, nah B besar itu didapat dari negatif 2BY ditambah C. C itu adalah A kuadrat, B ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan 0. Nah, dengan pusatnya, jadi titik pusatnya itu adalah negatif 1/2A, negatif 1/2B. Dan jari-jarinya adalah akar
dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Nah, kita ke contohnya. Tuliskan persamaan umum lingkaran yang berpusat di M, negatif 4,3 dan jari-jarinya 7. Nah, berarti pusatnya negatif 4,3, berarti A, B dan jari-jarinya 7. Maka kita masukkan ke persamaan ini, persamaan bentuk baku ya, X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka kalau kita masukkan nilai A-nya dan B-nya, jadinya X dikurangi min 4 kuadrat ditambah Y dikurangi 3 kuadrat sama dengan 7 kuadrat, karena jari-jarinya adalah 7. Maka X ditambah 4 kuadrat ditambah Y dikurangi 3 kuadrat sama dengan 49. Maka kalau kita jabarkan bentuknya ya, untuk X ditambah 4 kuadrat itu hasilnya adalah X kuadrat ditambah 8X ditambah 16. Dan untuk Y dikurangi 3 kuadrat itu dapatnya adalah Y kuadrat dikurangi 6Y ditambah 9 sama dengan 49. Nah, maka kalau kita kumpulkan ya, dari pangkat tertinggi itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 8X dikurangi 6Y ditambah 16 ditambah 9 dikurangi 49. 49 itu dari jari-jarinya ya, sama dengan 0. Maka bentuknya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 8X dikurangi 6Y dikurangi 24 sama dengan 0. Ingat, variabel X dengan Y tidak bisa diselesaikan ketika operasinya penjumlahan dengan pengurangan ya. Ya, begitu. Nah, atau dengan cara yang kedua. Cara yang kedua itu kita tentukan nilai A besar, B besar dengan C-nya, C besarnya ya. A besar itu sama dengan negatif 2A. Dan B besar adalah negatif 2B. Dan C-nya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, maka karena kita sudah punya A kecil, B kecil, dan jari-jarinya atau R-nya, maka kita tinggal masukkan negatif 2A sama dengan negatif 2 kali negatif 4 sama dengan 8. Dan B-nya adalah negatif 2 kali B, itu sama dengan negatif 2 kali 3, jadi sama dengan negatif 6. Dan C-nya itu A-nya adalah negatif 4, B-nya 3, dan R-nya 7. Maka negatif 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi 7 kuadrat sama dengan negatif 4 kuadrat adalah 16, ditambah 3 kuadrat adalah 9 dikurangi 7 kuadrat adalah 49. Maka 16 ditambah 9 dikurangi 49 hasilnya adalah negatif 24. Nah, ini kita masuk langsung ke bentuk persamaan umumnya. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, C-nya juga sudah ada, maka tinggal kita masukkan. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 8X dikurangi 6Y dikurangi 24 ya, itu. Nah, cara yang pertama dan cara yang kedua itu sama hasilnya ya. Boleh kalian gunakan cara yang mana yang menurut kalian itu lebih mudah. Nah, contoh yang kedua, di sini ada tentukan pusat dan jari-jari dari lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat negatif 6X ditambah 4Y dikurangi 3 gitu ya, sama dengan 0. Nah, jadi kita selesaikan dulu. Ini boleh kita langsung gunakan A, B, dan C, kapital semua, huruf besar semua ya. Nah, jadi A-nya adalah negatif 6, B-nya adalah 4, dan C-nya adalah negatif 3. Nah, pusat lingkaran jadi negatif 1/2A, negatif 1/2B. A-nya sudah ada adalah negatif 6 dan B-nya adalah 4. Maka tinggal kita selesaikan negatif 1/2 kali negatif 6, negatif 1/2 kali 4. Hasilnya adalah negatif 1/2 kali negatif 6 adalah 3, ya, positif 3. Dan negatif 1/2 kali 4 itu negatif 2. Nah, sedangkan untuk jari-jarinya, nah A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, C-nya sudah ada juga. Nah, kita tinggal masukkan 1/4 kali negatif 6 pangkat 2 ditambah 1/4 kali 4 pangkat 2 dikurangi negatif 3. Nah, sama dengan negatif 6 kuadrat itu adalah 36,
eh, 4 kuadrat itu adalah 16, maka 1/4 kali 3/6, maaf, bukan 3/6 ya, 1/4 kali 36, itu hasilnya 9, dan 1/4 kali 16 itu hasilnya 4, ditambah dengan 3, maka 9 tambah 4 tambah 3 hasilnya 16. Maka untuk akar 16 itu hasilnya adalah 4. Jadi kalau ditanya titik pusat dan jari-jari lingkaran, titik pusatnya adalah 3,-2, dan jari-jarinya adalah 4 gitu. Nah, contoh yang ketiga, di sini ada tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan. Nah, 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat dikurangi 80x ditambah 12y ditambah 265 sama dengan 0. Nah, ingat bentuk umum persamaan lingkaran itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Nah, karena di sini x kuadrat dan y kuadrat koefisiennya adalah 4, maka kita akan jadikan itu koefisiennya 1, maka kita kalikan dengan 1/4 ya. Nah, di sini kalikan dengan 1/4 ya, bentuknya adalah, jadi 4 kali 1/4 adalah 1 ya, maka tinggal sisa x kuadrat ditambah 4 juga kali dengan 1/4 untuk y kuadrat, jadi tetap y kuadrat. Nah, dikurangi 80 dikali 1/4 hasilnya adalah negatif 80, ditambah dengan 12 dikali 1/4 hasilnya adalah 3, ditambah dengan 265 kali 1/4 hasilnya adalah 265 dibagi 4 sama dengan 0 ya. Kalau tidak bisa kita selesaikan dengan bilangan bulat, tidak usah kita selesaikan dengan bilangan desimal ya gitu. Nah, berarti A-nya sudah ada di situ. A-nya adalah negatif 20, B-nya 3, C-nya adalah 265/4. Nah, tinggal masukkan pusat lingkarannya adalah negatif 1/2 A kali negatif 1/2 B. Jadinya negatif 1/2 kali negatif 20 ya, koma negatif 1/2 kali 3. Hasilnya adalah 10 ya. Jadi negatif 1/2 kali negatif 20 adalah 10, koma negatif 1/2 kali 3 adalah negatif 3/2. Selanjutnya, untuk mencari jari-jari itu adalah akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C ya. Jadi kita masukkan nilai A, B, dan C-nya. 1/4 kali negatif 20 kuadrat ditambah 1/4 kali 3 kuadrat dikurangi 265/4. Jadi hasilnya adalah negatif 20 kuadrat itu adalah 400 dan 3 kuadrat adalah 9, maka 1/4 kali 400 ditambah 1/4 kali 9 dikurangi 265. Hasilnya adalah 400/4 ditambah 9/4 dikurangi 265/4. Maka hasilnya 144/4, atau bisa kita sederhanakan jadi akar 144 adalah 12 dan akar dari 4 adalah 2. Maka 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Jadi titik pusatnya adalah 10, negatif 3/2 dan jari-jarinya adalah 6. Nah, selanjutnya ada persamaan lingkaran yang memenuhi kriteria tertentu. Jadi ada beberapa syarat-syaratnya ya di sini untuk menentukan persamaan lingkaran. Jadi yang diketahuinya bukan hanya persamaannya saja atau titik pusat dan jari-jarinya saja gitu, ada yang lainnya. Nah, untuk menentukan persamaan suatu lingkaran dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, tentukan pusat dan jari-jari, kemudian substitusi ke persamaan bakunya ya. Ini persamaan baku. Nah, yang kedua, tentukan nilai A, B, dan C, kemudian kita substitusikan ke bentuk persamaan umum ya. Ini bentuk persamaan umum yang B, yang A itu adalah bentuk persamaan baku. Kita lihat ke contohnya. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 2,1 dan menyinggung garis 4x ditambah 3y ditambah 4 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan persamaan lingkaran, cari nilai jari-jari R-nya dulu.
Nah, di sini pusatnya sudah ada 2,1. Tapi jari-jarinya belum ada. Kita cari jari-jarinya dulu. Jadi jari-jari lingkaran adalah jarak titik pusat ke garis yang menyinggung lingkaran. Jadi dia bersinggungan, ya. Ada lingkaran dengan garis lain itu bersinggungan. Jadi persinggungannya garis itu adalah hitungannya dari pusat ke persinggungan itu namanya jari-jari lingkaran. Jarak sembarang titik X1, Y1 ke sembarang garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 adalah R atau jari-jari sama dengan nilai mutlak dari AX1 ditambah BY1 ditambah C dibagi dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya gitu. Nah, ini kenapa ada nilai mutlak? Jadi kalau dia nilainya negatif, hasilnya positif ya. Gitu. Kalau positif dia tetap positif, kalau negatif dia dipositifkan gitu. Kalau tadinya hasilnya negatif 4, maka dia hasilnya adalah hasil akhirnya adalah 4 gitu. Jadi di sini kita punya titiknya adalah 2,1. Itu anggapannya X1 dan Y1. Dengan AX tambah 3Y tambah 4 sama dengan 0. Berarti A-nya itu 4, B-nya 3 dan C-nya itu adalah 4. Sehingga untuk jari-jarinya 4 kali 2 ya. 4 itu dari A, 2 itu dari A kecil. X ya, X ditambah 3 itu dari B, 1 itu dari Y kecil ditambah 4 ya. Per akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat itu dari A dan B. Maka 4 kali 2 adalah 8, 3 kali 1 adalah 3 dan 4 itu ditambah yang terakhir. Maka hasilnya 8 tambah 3 tambah 4 adalah 15. Sedangkan yang di bawah menyebutnya akar 16 ditambah 9 adalah akar 25. Maka kita bisa selesaikan. Nilai mutlak dari 15 adalah 15 dan akar dari 25 adalah 5. Maka 15 dibagi 5 itu sama dengan 3. Jari-jarinya sudah ada, titik pusatnya sudah ada, maka kita bisa selesaikan di sini bentuk persamaannya. Ini boleh ke bentuk persamaan baku ya. Maka X dikurangi 2 kuadrat itu adalah A ya. Ditambah Y dikurangi 1 itu adalah B-nya, satunya. Pangkat 2 sama dengan jari-jarinya adalah 3 kuadrat. Maka hasilnya adalah X dikurangi 2 kuadrat ditambah Y dikurangi 1 kuadrat sama dengan 9. Nah, itu persamaan bentuk bakunya. Selanjutnya kalau kita buat ke dalam bentuk persamaan umumnya itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X dikurangi 2Y dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, ini coba kalian dibuat dari bentuk baku ke bentuk umum, benar atau tidak hasilnya seperti itu ya. Nah, contoh yang terakhir di sini ada tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik 0,4, 1,3 dan 1,-1. Nah, jadi nanti kita akan main substitusi eliminasi ya di sini buat beberapa persamaan. Nah, bentuk umumnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, anggapannya 0,4, 1,3 dan 1,-2 itu adalah X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 gitu ya. Nanti kita masukkan atau substitusikan nilai 0,4, 1,3 dan 1,1 ke bentuk persamaan untuk mencari nilai A, B dan C-nya. Di sini yang pertama titiknya adalah 0,4. Maka kita substitusi, ganti X dengan Y-nya dengan 0,4. 0 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah A kali 0 tambah B kali 4 ditambah C sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 0 kuadrat 0, 4 kuadrat adalah 16, A kali 0, 0. Nah, maka tidak usah kita tuliskan ya. B kali 4 adalah 4B ditambah C sama dengan 0. Maka 4B ditambah C sama dengan negatif 16. Ini untuk persamaan pertama. Nah, berikutnya untuk titik 1,3, maka ganti X dengan Y-nya dengan 1,3. 1 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah A kali 1 ditambah B kali 3 ditambah C sama dengan 0. Maka 1 pangkat 2 adalah 1, 3 pangkat 2 adalah 9, A kali 1 adalah A,
B kali 3 adalah 3B ditambah C sama dengan 0. Maka 1 tambah 9 adalah 10 ya. Maka itu kita bisa tuliskan A ditambah 3B ditambah C sama dengan negatif 10. Negatif 10 itu hasil dari 1 ditambah 9 ya, di ruas sebelah kiri. Nah, maka ini adalah persamaan 2. Sekarang untuk titik 1, negatif 1, maka ganti X dengan Y-nya 1 dengan negatif 1. 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah A kali 1 ditambah B kali negatif 1 ditambah C sama dengan 0. 1 kuadrat adalah 1, negatif 1 kuadrat juga 1, A kali 1 adalah A, B kali negatif 1 adalah negatif B ditambah C sama dengan 0. Nah, maka 1 tambah 1 itu 2. Maka bentuk akhirnya adalah A dikurangi B ditambah C sama dengan negatif 2. Ini adalah persamaan ketiga. Nah, dari 3 persamaan ini, persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3, kita akan cari nilai A, B, dan C-nya dengan cara eliminasi dan substitusi. Nah, kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Tadi persamaan 2 adalah A ditambah 3B ditambah C sama dengan negatif 10. Sedangkan persamaan 3 adalah A dikurangi B ditambah C sama dengan negatif 2. Maka kalau kita kurangi ya, hasilnya adalah tinggal sisa A dikurangi A adalah 0, 3B 3B dikurangi negatif B itu hasilnya adalah 4B, dan C dikurangi C itu hasilnya adalah 0. Sedangkan untuk negatif 10 dikurangi negatif 2 hasilnya adalah negatif 8. Maka B-nya sama dengan negatif 8 dibagi 4 hasilnya adalah negatif 2. Nah, dari B itu sama dengan negatif 2, kita substitusikan ke persamaan 1 untuk memperoleh nilai C. Jadi 4B, B-nya diganti dengan negatif 2 ya, ditambah C sama dengan negatif 16. 4 dikali dengan negatif 2 adalah negatif 8 ditambah C. Jadi C-nya sama dengan negatif 8 negatif 16 ditambah 8 ya. Maka nilai C-nya adalah negatif 8 karena negatif 16 ditambah 8 hasilnya negatif 8. Nah, sudah ada nilai B dan C-nya. Kita substitusikan nilai B-nya negatif 2 dan C-nya negatif 8 ke persamaan 2. Nah, di sini ada persamaannya. Kita untuk persamaan 2, A ditambah 3B ditambah C sama dengan negatif 10 ya. Maka A ditambah 3 kali negatif 2 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 10. A ditambah 3 kali negatif 2 adalah negatif 6, berarti A dikurangi 6, plus ketemu min berarti min ya. A dikurangi 6 dikurangi 8 sama dengan negatif 16. Negatif 10 ya, bukan negatif 16, maaf. Nah, maka A-nya itu sama dengan negatif 10 ditambah 14. Jadi A-nya sama dengan 4. Nah, jadi persamaan lingkaran yang melalui titik 0,4, 1,3, dan 1, negatif 1 adalah ganti nilai A, B, dan C-nya. A-nya 4, B-nya negatif 2, dan C-nya negatif 8. Ya, ke persamaan bentuk umum, jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat, ditambah A-nya tadi adalah 4, maka 4X, dan B-nya adalah negatif 2, ya, berarti negatif 2Y, dan C-nya adalah negatif 8. Sama dengan 0. Nah, itu beberapa contoh dari bentuk umum dan bentuk umum persamaan lingkaran dan persamaan lingkaran dengan kriteria khusus ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.